Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Tekang. Yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita telah memasuki malam tanggal 2 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 di bulan Agustus 2022. Kita awali pengajian rutin kita malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah, dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan, dimudahkan, selalu berada dalam pertolongan Allah, dijauhkan dari berbagai macam hal yang buruk dan dari berbagai macam penyakit. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan dijadikan orang yang ahli ibadah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah, dengan ridhonya Allah dan atas kehendak Allah, pada malam ini Al-Fakir akan menyampaikan pembahasan ilmu fikih dengan marji atau dengan referensi kitab Fathul Mu'in halaman 26 baris yang keempat dari bawah. Materi taklim ilmu fikih yang akan Al-Fakir bahas pada malam ini adalah mengenai kesunahan melakukan sujud sahwi bagi makmum. Kesunahan melakukan sujud sahwi bagi makmum. Sebagaimana pada pertemuan taklim yang lalu, Al-Fakir masih ingat pernah menyampaikan tentang perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita disunahkan melakukan sujud sahwi di dalam sholat, yaitu di dalam sholat fardu 5 waktu. Ada 7 perkara sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, ab'adus sholati sab'atun, utawi piro-piro sunnah ab'ad iku tetep ing dalam sholat iku sab'atun 7. Jadi sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 7 perkara, di mana apabila salah satu dari 7 perkara tersebut ditinggalkan, terlepas dari apakah meninggalkannya karena sahwun, karena lupa, atau nisyanun, karena lupa, atau memang sengaja meninggalkannya, terlepas dari kedua hal tersebut, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi di dalam sholat yang sedang kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tasahhudul awwalu, tasahud awal atau tahiyat awal. Yang kedua waqu'uduhu, duduk pada waktu melakukan tasahud awal, duduk pada waktu melakukan tahiyat awal. Yang ketiga as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut tetap ing dalam tasawuf awal.
Jadi ketika kita melakukan tahiyat awal, baca sholawatnya yang disunahkan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tidak berikut kepada keluarganya. Nanti kepada keluarganya disunahkannya ada di tahiyat akhir. Jadi kalau tahiyat awal cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung mengucapkan takbir intiqal, Allahu Akbar, berdiri untuk melakukan rakaat ketiga. Yang keberapa tadi? 3 ya. Yang keempat, as-sholatu alal ali fit tasahhudil akhir. Yang keempat, sunnah abad adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melakukan tasahud akhir, pada waktu melakukan tahiyat akhir. Jadi itu adanya di tahiyat akhir, bukan di tahiyat awal. Jadi di tahiyat awal nggak usah begini, nggak usah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu makruh karena tidak sesuai keterangan, bukan pada tempatnya. Walaupun bagus, tapi makruh karena bukan pada tempatnya. Kita baca Quran bagus, tapi kalau bukan pada tempatnya, misal baca Quran di WC, itu malah nggak bagus. Masing-masing ada tempatnya, ada waktunya. Takbiran bagus, tapi kalau bukan pada waktunya, sekarang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, gila kali. Karena bukan waktunya. Masing-masing ada waktu, ada tempatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Kemudian yang kelima wal kunutu, membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Itu sunnah af'al. Yang keenam wa qiyamuhu, berdiri pada waktu melakukan doa kunut di dalam sholat subuh bagi orang yang sholatnya berdiri. Tapi bagi orang yang sholatnya duduk oleh karena sakit, ada ujub, yang lakukan doa kunut dalam keadaan duduk. Allah berfirman, "I'malu ala makanatikum." Beramalah kamu, berbuatlah kamu sesuai kemampuan kamu. Yang mampunya duduk ya duduk. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 terakhir. Yang ke-7 washolatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi bihi. Yang ke-7 sunnah abad adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya di dalam doa kunut. Makanya doa kunut diakhiri ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sudah cukup. Kalau ada yang pakai tambahan Nabi Umi, itu hanya tambahan saja. Contoh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan bacanya jangan Muhammadin Nabi Umi, salah itu. Kalau mau ditambah pakai kalimat an Nabi Umi, bacanya jangan Muhammadin Nabi Umi, salah itu. Di mana letak kesalahannya? Karena di situ ada tanwin bertemu al samsiyah. Ketika tanwin bertemu al samsiyah menurut ilmu sorok, maka mesti didatangkan nun mikoyatun, nun mikoyah. Maka bacaan yang betul bukan Muhammadin Nabi Umi, salah. Bacaan yang betul Muhammadinin seperti qul huwallahu ahadunillah. Muhammadinin seperti Muhammadanil wasilah wal fadilah dalam ajan. Muhammadinin Nabiyil Umi kalau mau pakai tambahan an Nabi Umi. Tapi cukup dengan mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, cukup. Dan kalau mau pakai tambahan wa baraka, jangan wa barik, salah. Pernah ada seorang ustaz ketika mengimami sholat subuh dan saya bermakmum kepadanya. Dia bacanya begini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salam. Salah, bukan wa barik. Makanya harus ngerti nahwu, ngerti ilmu soroknya. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Bukan wa barik, itu tidak muwafaqah antara patut dengan maktub alaih. Seharusnya yang benar wa baraka, menggunakan fi'il madhi.
Karena itu kedudukan kalimatnya jadi maktub. Kalimat yang diatofkan kepada maktub alaihnya. Mana maktub alaihnya? Sholat, itu sholat fi'il madhi. Maka ujungnya wasallam bukan wasalim. Wasallam fi'il madhi lagi. Jangan wasalim, wasalim itu udah fi'il amar, amar doa. Kecuali kalau sholawat di awalnya Allahumma sholli wasallim. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wasallim. Nah itu namanya muwafaqah antara maktub dengan maktub alaih, karena di awalnya sholli, maka ujungnya salim, jangan salama. Nah kalau di awalnya sholat, ujungnya salama atau wabarokah. Nah harus paham ini, jangan asbun, jangan asal bunyi. Makanya ikuti orang yang sudah paham agama, bacaannya ikuti aja udah. Karena tidak mungkin orang yang paham agama membaca sesuatu yang tanpa dasar ilmu. Kira-kira paham tak maksud saya? Udah aja ikutin guru gitu, intinya gitu. Gak usah ragu-ragu ikutin guru. Guru siap bertanggung jawab dunia akhirat. Karena apa yang dilakukan oleh guru itu atas dasar ilmu. Gak mungkin seorang yang paham agama melakukan sesuatu dalam ibadah tanpa dasar ilmu. Udah cukup samina wato, gak usah ngeyaliyah lah. Kan kita torikonya toriko qadariyah syabandiyah, bukan toriko al-ngeyaliyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 7 perkara yang termasuk di dalam sunnah abad, yang apabila salah satu dari 7 perkara tersebut kita tinggalkan di dalam sholat yang sedang kita kerjakan, maka kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Baik, kita baca keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 26 baris yang keempat dari bawah. Di sini terang wa sunnah lil makmumi sajadatani li sahwi imamin mutahhirin wa imamihi walau kana sahbuhu qabla qudwatihi wa in faraqahu au batalat sholatul imami ba'da wuqu'i sahwi minhu au tarakal imamu as-sujuda jabron lil khalilil hasili fi sholatihi fayasjudu ba'da salamil imam inda sujudihi yalzamul masbuku wal muwafiqu mutaba'atahu illam ya'rif annahu sah. Nah, ini akan kita bahas. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 26 baris yang keempat dari bawah ini. Ini belum ada logatnya, masih mulus ini, belum ada coretannya. Baik, kita artikan dengan izin Allah. Wa sunnah, dan disunahkan lan sunataken lil makmumi iku tetep kadue makmum apa sajadatani sujud loro. Wa sunnah, dan disunahkan lil makmumi bagi makmum apa sajadatani melakukan sujud 2 kali. Jadi bagi makmum di dalam sholat berjamaah, yang disebut sholat berjamaah menurut ilmu fikih adalah sholat yang dilakukan ada imam, ada makmum. Itulah sholat berjamaah, walaupun hanya 2 orang, seperti suami istri di rumah, itu berjamaah juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara ilmu fikih. Nah, bagi makmum di dalam sholat berjamaah disunahkan melakukan sujud sebanyak 2 kali. Yang dimaksud sujud di sini tidak lain tidak bukan adalah sujud sahwi. Li sahwi imamin, karena imamnya lupa. Jadi apabila seorang imam lupa meninggalkan salah satu dari sunnah abjad 7 perkara tadi yang barusan telah saya sampaikan, maka bagi makmum disunahkan sujud sahwi. Walaupun umpama si imamnya enggak sujud sahwi, tetap makmumnya sujud sahwi. Kalau imamnya enggak sujud sahwi, berarti imamnya bego. Itu namanya bukan imam bonjol, imam bego. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan sujud sahwi.
walaupun imamnya tidak melakukan sujud sahwi, padahal si imam meninggalkan salah satu dari sunnah abad yang 7 yang seharusnya si imam sujud sahwi karena kesalahan dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun seandainya imamnya tidak mau sujud sahwi seperti madhab para pengikut madhab Imam Hanafi yang tidak memakai doa kunut di dalam salat subuh. Nah, kita yang bermadhab Syafi'i yang biasa kunut, kalau memang dikasih kesempatan jeda waktu oleh si imam tersebut untuk kunut, lakukan kunut. Ada kunut yang singkat, Allahumma ghfir ya ghafur, langsung sholawat. Kalau umpama ternyata si imam yang tidak pakai kunut tersebut nggak paham, nggak ngerti, nggak bijak, nggak ngasih jeda waktu, nggak ngasih kesempatan bagi makmum yang bermadzhab Syafi'i yang biasa melakukan kunut dalam salat subuh, maka kita udah ikutin aja imam. Tapi nanti manakala si imam tersebut yang tidak pakai kunut dia salam, kita jangan salam, kita sujud sah. Begitu maksudnya. Punten di lain kala memang si kuring memang iya berarti bisa lalu. Kumaha tuh dengan di settingan gitu jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walau kana sekalipun ada lan sanajan ono opo sahbuhu lali nek si imam gitu ya. Lali nek si imam qabla kudwati sadulunge kudwahe si makmum. Walau kana sahbuhu qabla kudwati, sekalipun ada lupanya si imam meninggalkan salah satu dari sunnah abad yang 7 itu sebelum berkudwahnya si makmum kepadanya, sebelum berimamnya si makmum kepada sebelum bermakmumnya si makmum kepadanya, tetap si makmum disunahkan sujud sahwi. Misalnya ceritanya ini lagi sholat subuh ya, sholat subuh sudah sampai di rakaat kedua, namun sholat subuh ini ya diimami oleh seorang imam yang lupa membaca doa kunut. Umpamanya contoh aja supaya jelas harus kasih contoh. Misalnya mereka sedang melakukan sholat subuh dan mereka sudah sampai di rakaat kedua dan mereka sudah melakukan ruku di rakaat kedua, bahkan mereka sudah melakukan iktidal di rakaat kedua. Kan seharusnya kita sujud dulu. Nah ini si imam lupa, langsung seharusnya doa kunut dulu. Nah seharusnya si imam doa kunut dulu. Oleh karena lupa alias poho alias keinget ya. Lupa mah susah namanya lupa. Ya kan? Saya sering lupa nanya kacamata sama itu. Nah kacamata mana? Itu kan dipakai. Iya ya. Ikut bener ya. Tahu kacamata yang dipakai tanyain. Pernah saya begitu tuh. Ya jangan juga lupa, susah lupa. Lagi puasa di puasa Ramadan. Bangun tidur pagi, minum belekop botol. Setelah minum baru lagi puasa ya. Batal enggak? Enggak. Itu anggap rezeki dari surga itu. Enggak batal. Lanjutkan puasamu sampai maghrib tetap sok badan. Dan juga itu kan bukan keinginan kita, lupa mah pemberian dari Allah, susah. Siapa sih orang pengen lupa? Ada orang pengen lupa makan? Ada enggak? Enggak ada pengen lupa makan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya si imam kan melakukan baca doa, oleh karena dia lupa langsung sujud. Allahu Akbar. Nah, saya tahu, saya baru datang. Saya tahu. Saya bilang alamat si imam lupa enggak baca doa. Nah, saya belum bergabung, belum berubah, belum bermakmum, tapi saya tidak tahu kalau si imam meninggalkan lakun. Nah, nanti walaupun saya statusnya sebagai makmum matbu, nanti manakala saya akan mengucapkan salam, tetap saya disunahkan sujud sahwi. Paham nggak maksudnya? Walaupun saya statusnya makmum
masbuk makmum yang tertinggal dari imam. Karena saya mulai bergabung dengan imam, mulai berkhutbah kepada imam itu di rakaat kedua tatkala imam akan melakukan baca doa qul. Namun saya tahu si imam lupa enggak baca doa qul, dia langsung sujud. Nah, oleh karena saya sudah tahu, walaupun saya belum berkhutbah kepadanya, nanti saya ketika imam sudah salam dan yang lain sudah salam, saya teruskan. Udah dapat satu rakaat belum saya? Hah? Belum, karena nggak ikut ruku. Nggak dihitung satu rakaat. Kita berjamaah kalau kita nggak mendapatkan ruku si imam. Bisa dihitung satu rakaat. Dalam sholat berjamaah kalau si makmum mendapatkan rukunya si imam walaupun meninggalkan bacaan Fatihah. Jadi patokannya ruku. Kalau masih sempat ikut ruku sama imam, dihitung satu rakaat walaupun nggak baca Fatihah. Tapi oleh karena saya nggak mendapatkan ruku si imam, ya kan? Sama Allah Akbar, imam langsung sujud, saya langsung sujud udah. Dapat ruku nggak? Berarti nggak dihitung rakaat. Berarti saya begitu imam salam dan yang lain salam, tetap saya berdiri. Rakaat pertama, kedua terus, kemudian tahiyat akhir. Nah, sebelum salam saya disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena saya sebelum berkhutbah kepada si imam tahu bahwa si imam meninggalkan qul. Paham nggak maksudnya nih? Paham. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Nah, ini pembahasan umum seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa in faraqahu, dan sekalipun si makmum telah mufarokoh dari imamnya, telah memisahkan diri. Misalnya nih, si A bermakmum kepada si B dalam sholat maghrib, ya, dalam sholat maghrib. Nah, rakaat pertama, kedua. Nah, pada waktu rakaat kedua si imam lupa enggak tahiyat awal. Berarti meninggalkan salah satu sunnah berarti bagi imam dan para makmumnya disunahkan sujud sahwi. Nah, tapi begitu berdiri setelah dapat 2 rakaat tanpa tahiyat awal karena lupa si imamnya, kemudian umpama si A ini dia mufarokoh, memisahkan diri dari imamnya, tentu ada alasannya. Misal alasannya sujudnya enggak benar, karena ini si A lebih paham daripada imamnya, sujudnya enggak benar. Akhirnya dia memisahkan diri, dalam hatinya dia mengucap niat nawaitu mufaroqah anil imam, saya niat memisahkan diri dari imam. Nah, berarti udah enggak ada hubungan lagi antara si A dengan si B, enggak ada hubungan berjamaah. Nah, si B terus melanjutkan sholat berjamaahnya sampai salam. Terlepas dari apakah si B dia melakukan sujud sahwi, ya seharusnya melakukan sujud sahwi karena dia tidak tahiyat awal, ataupun tidak melakukan sujud sahwi karena lupa melakukan sujud sahwinya, tetap si B harus disunahkan melakukan sujud sahwi tetap, walaupun sudah memisahkan diri. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan ini penjelasan saya bisa dipahami lah. Memang ini ngomongnya agak sulit ngomongnya. Sedikit lagi sudah masuk bisa, sedikit lagi pembahasan. Atau batola telah batol. Opo sholatul imam, sholatnya si imam. Baru isahwi, sesudah tibatnya atau datangnya lupa minhu dari si imam. Nah, misalnya di rakaat kedua dalam sholat maghrib si imam lupa tidak melakukan tasawuf awal, lupa tidak melakukan tahiyat awal, kemudian begitu berdiri si imam umpama batal sholatnya karena kentut. Nah, kalau sudah batal haram diteruskan sholatnya, dia harus keluar dan harus ada orang yang menggantikan posisi imam, begitu. Nah, walaupun si imamnya sudah batal sholatnya, tetap nanti para makmum disunahkan melakukan sujud sahwi. Kenapa ya? Karena tadi si imam waktu belum batal meninggalkan tahiyat awal begitu. Walaupun si imamnya sudah batal, tetap kesunahan sujud sahwi tetap disunahkan begitu. Ini keterangan dalam kitab Fathul Mu'in.
halaman 26 baris yang keempat dari bawah. Silakan yang buka kitab, yang punya kitabnya nanti di rumah mentolaah lagi. Silakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir baik. Ini yang terakhir nih. Autaroka atau meninggalkan sopo al imamu si imam as-sujuda akan sujud jahwi jabron sebagai penambal lil khalilil asili kekurangan dalam sholat si imam fi sholatihi di dalam sholatnya si imam payah sujud maka bersujud ba'da salamin imam sesudah imamnya salam. Jadi kalau umpama si imamnya tidak melakukan sujud jahwi padahal dia di dalam sholatnya umpama tidak tahiyat awal karena lupa, atau di dalam sholat subuhnya dia lupa tidak membaca doa kunut karena dia memang nggak pakai kunut. Nah, walaupun si imamnya nggak sujud jahwi, walaupun si imamnya memang nggak pakai kunut, sebenarnya tetap orang yang tidak menggunakan kunut dalam sholat subuh pun tetap kesunahan sujud jahwi itu tetap disunahkan bagi imam. Kalau umpama imamnya enggak sujud jahwi, tetap makmum sujud jahwi, enggak usah ikuti si imam, paham nggak? Paham nggak nih? Misalnya sholat maghrib, imam lupa tidak tahiyat awal. Kan menurut hukum seharusnya si imam sebelum salam pada waktu tahiyat akhir sebelum salam dia disunahkan sujud jahwi. Tapi umpama si imamnya enggak sujud jahwi karena lupa atau memang karena enggak mau sujud jahwi, tetap makmum jangan ikuti si imam, tetap makmum sujud jahwi. Nah ini keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kita harus paham, jangan pernah terjadi si ecan imamin sholat apa aja di citra yang ecan melakukan sujud jahwi tapi makmumnya enggak sujud jahwi. Subuh, kenapa ecan melakukan sujud jahwi? Lupa kunut. Nah si ecannya sujud jahwi, makmumnya enggak. Itu makmum semuanya pada waktu sholatnya batal, wajib diulangi. Mana keterangannya? Kita buka sekarang. Itu karena kebodohan mereka. Mereka ibadah karena bodoh, nggak paham agama, nggak paham hukumnya. Baik, kita baca keterangannya nih, tanggung nih. Kita masih sampai jam 10. Ya. Yang nggak setuju pulang keluar silakan. Gua lido deh, lido, banyak sekali gua. Lu mau pulang duluan silakan, mau mati duluan silakan lu. Baik, maka kita mulai dulu nyalain. Sahabat lu tahu punya Allah, lewat tadi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nih keterangannya nih. Nih keterangannya wa inda sujudihi, dan ketika imamnya sujud ya jamu maka wajib sopo al masbuku imam masbuk wal muwafiqu dan makmum muwafiq mutaba'atahu mengikuti imamnya. Wa illam ya'rif sekalipun si makmum masbuk dan si makmum muwafiq dia tidak mengetahui anahu bahwasanya si imam saha itu dia lupa. Nih, jadi maksudnya kalau imam melakukan sujud sahwi baik karena dia tidak melakukan tahiyat awal karena lupa ataupun karena dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada waktu tahiyat awal, makanya kita disunahkan pada waktu tahiyat awal baca sholawatnya kepada Muhammad dikeraskan, dijaharkan supaya makmum tahu kalau kita melakukan sunnah awal. Tapi kalau kita pelan nggak kedengaran, nanti boleh jadi makmum punya prasangka ini imam nggak baca sholawat di dalam tahiyat awal, berarti meninggalkan sunnah awal. Makanya saya suka kasih contoh kalau tahiyat awal saya sholatnya kerasin, karena saya udah tahu keterangannya. Dan kalau tahiyat akhir saya baca sholawatnya kepada Muhammad dan kepada keluarga dikeraskan juga. Jadi disunahkan kita membaca 2 kalimat syahadat dan membaca sholawat kepada Muhammad pada tahiyat awal itu dijaharkan, dikeraskan dikit lah biar kedengaran sama makmum. Dan pada tahiyat akhir kita juga disunahkan
menjaharkan, mengeraskan suara bacaan dua kalimat syahadat dan bacaan sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad di tahiyat akhir itu benar. Suka saya kasih contoh. Itu saya melakukan itu bukan tanpa dasar, bukan saya tanpa mutolaah dulu. Mutolaah dulu gak sembarangan apa yang saya lakukan. Itu para jamaah. Nah, kalau umpama si imamnya sujud sahwi, karena si imam umpama dia lupa di tahiyat awal enggak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sujud sahwi, kan seharusnya makmum ikut sujud sahwi. Tapi mau pikir, emang si imam apa sih kesalahannya sujud sahwi? Makmum nggak tahu kalau imam di tahiyat awal nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu kan sunnah apa? Dan imamnya baca apa? Ya karena suaranya pelan dan memang nggak dibaca sholawatnya, otomatis makmum nggak tahu kalau si imam meninggalkan salah satu sunnah abad pada waktu tahiyat awal, yaitu dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya si imam sadar dia sujud sahwi, makmum wajib ikut imam. Kalau makmumnya nggak sujud sahwi itu batal semua sholatnya. Begitu. Seperti yang pernah terjadi di Citra, udah saya bilang itu imamnya bego semua. Saya bilang kepada orang-orang langsung, pada nyir orang-orangnya, nggak paham semua itu makmumnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keterangannya nih. Nih yang membatalkan bukan saya. Ini keterangannya nih. Wa illa jikalau tidak, maksudnya jikalau si makmum, si para makmum tidak ikut sujud sahwi bersama imamnya nih, keterangan jelas banget nih. Batolah, maka batol. Opo sholatuhu, sholatnya si batol tuh gara-gara nggak mau ikut sujud sahwi sama imam. Jadi batal sholatnya. Rugi nggak? Siapa yang rugi? Yang nggak paham, yang nggak ngerti. Makanya kita jadi orang ngerti supaya nggak rugi dulu ibadah. Lah kalau kita nggak ibadah rugi ibadah, dan nggak ibadah ini ibadah masih rugi juga. Itu akibat kita nggak mau cari ilmu. Insya Allah orang yang istiqomah cari ilmu akan beruntung insya Allah dunia akhirat. Cuma terserah mau percaya nggak terserah. Cuma keyakinan saya seperti itu. In alima, tapi ada syaratnya. In alima, jika si makmum mengetahui bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau makmum tahu nih bahwa sebagai makmum harus mengikuti imam, imamnya sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi. Nah si makmum ini tahu hukumnya seperti itu, tapi dia tidak sujud sahwi. Itu kan namanya melawan. Udah tahu hukum tapi nggak melakukan kan? Nah in alimah, jika si makmum mengetahui, udah welcome. Berarti kita langsung komat aja ya, kita aja dulu ya. Ya, setuju nggak kira-kira? Hah? Setuju nggak? Ajan sebelum sholat sun, iqamah sebelum sholat sun, ajannya udah di masjid lain, karena ini udah kelewat agak lama. Berarti langsung komat, setuju nggak nih? Siap. Setuju nggak? Setuju pulang keluar lu. Mau gua maksa apa? Lu berjamaah aja sama gua enggak juga nggak apa-apa, gua nggak rugi. In alimah, jikalau si makmum mengetahui, wa ta'ammada, dan si makmum sengaja melakukan itu, memang karena nggak mau ikut sujud sahwi bersama imam sengaja. Nah makmum seperti ini status hukum sholatnya batal menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas ilmu fikih dengan menggunakan referensi kitab Fathul Mu'in, mudah-mudahan dari awal hingga akhir ilmu-ilmu yang kita kaji yang berada di dalam kitab Fathul Mu'in, mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang barokah buat kita, ilmu yang serta hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berusaha berikhtiar untuk melakukan ibadah ya sesuai dengan ilmunya, untuk melakukan ibadah terutama sholat dengan sempurna karena didasari ilmu. Insya Allah sholat yang kita kerjakan apabila dasar ilmunya insya Allah sempurna. Jadi ilmu itu menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Orang yang berilmu itu ibadahnya jauh lebih sempurna daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Demikian
Mari kita tutup tangan kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ya Allah ma'alik man bihalaki salat islam wal muslimin Allahumma firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara walidamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu